Pemirsa Intens Investigasi. Entah mengapa dunia selebritis tanah air akhir-akhir ini seolah tengah dirundung badai perceraian. Mengingat tak sedikit kemunculan pasangan artis yang bercerai dengan masalahnya masing-masing. Namun di antara deretan pasangan selebriti tadi, kabar Desta yang menggugat cerai Natasha Rizky seolah menambah deretan pasangan selebriti yang bercerai. Hingga kabar ini membuat kaget banyak orang termasuk kalangan selebritis. Lantas, seperti apa Desta dan Natasha Rizky yang ternyata sudah sejak setahun lalu pisah rumah hingga ketika sedang mengasuh anak? Ketika Desta datang, maka Natasha Rizky yang pilih keluar, begitupun sebaliknya. Dan seperti apa pula jika mediasi sempat dilakukan, namun akhirnya justru kandas dan berakhir dengan gugatan cerai. Dan bagaimana pula Desta dan Natasha Rizky yang merasa jika usia yang berbeda jauh, ternyata sempat mendapatkan tentangan dari lingkungan hingga karena kekuatan cinta. Rumah tangga mereka pun akhirnya bisa bertahan, namun kini gugatan cerai justru dilayangkan Desta dengan sebab yang masih menuai tanya. Mencuat sebuah foto yang diduga Desta dengan wanita lain dan membuat geger netizen. Lalu seperti apa pihak Desta yang membantah foto tersebut adalah Desta? Dan jika ada orang ketiga dalam rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di tengah banyaknya pasangan selebritis yang berkonflik hingga berujung perceraian, secara mengejutkan, musisi, aktor dan juga presenter ternama tanah air, Deddy Mahendra Desta atau Desta, tiba-tiba mengajukan permohonan cerai kepada Natasha Rizky setelah merajuk bahtera rumah tangga selama 10 tahun. Mengejutkannya, permohonan cerai tersebut telah diajukan oleh Desta sejak 11 Mei 2023 lalu melalui sistem e-court melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam gugatan cerai itu, permohonan yang diajukan oleh Desta tidak adanya permohonan hak asuh anak atau harta gonogini, di mana Desta hanya ingin bercerai dengan Natasha Rizky dan bersedia untuk menafkahinya usai berpisah. Adapun agenda sidang perdana antara Desta dan Natasha Rizky akan digelar pada Senin 29 Mei 2023 hingga selanjutnya. Jika pasangan selebritas tersebut menghadiri sidang perdananya, maka majelis hakim akan memulai proses mediasi untuk keduanya. Benarkah Natasha Rizky dan Desta ternyata sudah pisah rumah 1 tahun yang lalu hingga meninggalkan rumah mewahnya yang baru saja ditempati? Kenapa Bang? Rumah ya Bang? Iya. Masih Di Jakarta Bang? Nggak serumah. Tahun lalu. Berarti lebaran kemarin udah nggak serumah ya atau gimana? Betul. Kurang lebih setahun ya. Tapi tidak ada pengusiran dari Desta kan maksudnya? Tidak. Orang ini semua baik-baik aja Pak. Sejauh ini sudah terakhir kita ketemu itu ada beberapa minggu yang lalu ya. Memang ini semua berdasarkan kesepakatan. Dan kesepakatan ini juga mengapa Desta yang mengajukan, mereka juga sepakat. Jadi secara baik-baik sih. Memang kesepakatan mereka berdua dan mereka sepakat juga yang mengajukan adalah Desta. Meski telah pisah rumah sejak setahun lalu, namun tanggung jawab Desta dan Caca sebagai orang tua bagi ketiga anak mereka, Megumi, Miska, dan Miguel, justru tak pernah terabaikan. Dan di tengah keduanya yang sudah pisah rumah selama 1 tahun, namun baik Desta dan Natasha Rizky pun tetap melakukan hal selayaknya orang tua, seperti menjalin kebersamaan dengan sang anak. Ironisnya, hal itu harus dilakukan bak pasangan yang tak akur dan saling benci,
Mengingat ketika Desta datang bertemu anak-anak, Natasha Rizky pilih keluar dan meninggalkan rumah, hingga sebaliknya. Jika Natasha Rizky datang ke rumah Desta, Desta pun memilih menjauh. Berkaca dari hal ini, netizen pun lantas mengait-ngaitkan dengan foto unggahan Desta saat Lebaran, di mana saling menjauh satu sama lain. Oh iya, sementara anak-anak di sini semua. Tapi Desta tetap pulang ke sini, Bang? Ya, Hanya cacanya aja yang lagi mengungsikan diri ya, Bang? ya kurang lebih gitu. Berarti untuk mengungsikan diri sendiri udah hampir setahun juga dong, Bang? Iyalah. Tapi udah sempat ketemu sama siapa? Ketemu sih masih ketemu. Masih baik hubungannya. Komunikasinya juga cukup baik. Nah, yang meninggalkan rumah itu siapa, Bang? Desta. Desta. Sebenarnya nggak bukan seperti yang anggapan kalian meninggalkan rumah, nggak. Cuman ya kadang-kadang ganti-gantian juga kok gitu loh. Karena memang udah kondisinya udah nggak baik kan. Daripada nanti menjadi masalah baru, ya ganti-gantian aja. Di sini, anak-anak di sini. Hubungan yang ada perbedaan ini nggak jelek kok gitu. Asal kita bisa sama-sama visi dan misinya, pandangan hidupnya, dan juga kita bisa memperjuangkan semaksimal mungkin. Setidaknya kita udah bisa bicara gitu, kita udah ngomong apa yang kita mau gitu. Jadi jadi jangan cuman kita ya udah deh jalanin aja gitu. Jadi daripada nanti tengah-tengahnya hancur, mendingan dari awal udah dibentuk gitu, kita tuh arahnya mau kemana gitu, kita udah tahu apa yang kita mau tuh apa. Ya ke depannya nanti kalaupun emang nggak jodoh, itu kan juga balik lagi udah kuasa Tuhan lagi, tapi setidaknya kita udah berusaha gitu, udah memperjuangkan apa yang kita cintain gitu sih. Mantul. Bersama sebagai pasangan suami istri dalam rentang waktu 10 tahun atau 1 dekade, jelas bukanlah waktu yang singkat. Tapi sayangnya selama itu pula perjalanan rumah tangga Desta dan Caca ternyata tidak selalu berjalan mulus. Percekcokan yang mula terjadi membuat rumah tangga mereka akhirnya berada di ujung tanduk. Konon, berbagai langkah mediasi serta musyawarah keluarga yang digelar untuk mendamaikan mereka sudah dilakukan. Namun sayangnya justru tidak membuahkan hasil. Sehingga pada akhirnya, perceraian pun menjadi pilihan terbaik bagi kedua belah pihak. Sebelumnya ada mediasi ya, Bang, untuk mempertahankan rumah tangga? Iyalah, pastilah. Kan nggak ujuk-ujuk langsung daftar. Mengajukan permohonan gugatan ini keluarga sudah mediasi. Sudah semua ketemu. Bang, mungkin untuk berapa kali Bang untuk mediasi? Waduh, udah sering lah. Pemicunya gitu. Tuh banyak hal. Jadi itu juga akan materi nantilah di pengadilan. Dan ini kan saya juga nggak mau satu pihak aja. Sama Caca juga bicara. Kadang kami sama-sama bicara cari solusi. Ya kembali lagi ke mereka bahwa itu mereka maunya sepakatnya seperti itu. Udah selesai semua. Sampai ini berujung ke pengadilan itu sudah clear semua. Jadi ini proses normatifnya kita jalankan. Lantas seperti apa Desta dan Natasha Rizky yang merasa jika usia yang berbeda jauh ternyata sempat mendapatkan tentangan dari lingkungan sekitarnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, perjuangan Desta untuk meminang Natasha Rizky bisa dibilang bukan perjalanan yang mudah. Pasalnya, Desta sempat tak dapat restu dari ibunda aktris yang akrab disapa Caca ini lantaran terpaut usia yang cukup jauh, di mana diketahui saat menikah 2013 silam, Natasha Rizky masih berusia 19 tahun, sedangkan Desta berusia 35 tahun. Bahkan atas perbedaan usia sekitar 16 tahun itu, Desta pun mengakui jika pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangganya itu dikarenakan perbedaan umur yang cukup jauh. Ya adalah namanya rumah tangga naik turun pasti ada ya, cuman kita banyak naik sih ya. Jadi ya, tapi yang menyenangkan lah namanya belajar sama belajar ya, sama menyesuaikan juga namanya dua kepala jadi satu rumah tangga.
menyenangkan sih, apalagi kita sudah ada anak 3, jadi ya penyesuaiannya so far sih sudah berjalan dengan baik. Itulah jawaban dari Desta dan Natasha Rizky, di mana rumah tangga pasti ada naik turunnya. Di mana dari dua isi kepala yang berbeda, membuat Desta dan Natasha Rizky hingga kini masih terus belajar dan menyesuaikan diri, hingga dari penyesuaian yang telah mereka lakukan selama 10 tahun, Desta pun melihat sang istri yang semakin dewasa, sevisi dan semisi, dan semakin sayang, di mana hal itu timbul lantaran adanya kekuatan cinta mereka. Sayangnya, di tengah pengakuan Desta beberapa waktu lalu mengenai Natasha yang semakin dewasa, kini justru gugatan cerai dilayangkan Desta kepada sang istri, hingga keputusan itu dinilai keduanya adalah keputusan yang paling tepat. Makin kesini gue makin lihat Caca itu makin dewasa ya, jadi dia memang nggak tahu ya, gue dulu dari awal ketemu sama dia pun kenapa gue menentukan bahwa dia akan jadi pasangan hidup gue, karena dia memang orangnya sevisi lah sama gue, dan orangnya juga memang apa ya, mengayomi, melayani. Kamu polisi gue ya pokoknya dia orangnya dewasa lah dan bisa menyayangi gue tuh, gue jadi merasa kayak nyaman banget gitu. Sampai sekarang pun itu dipertahankan. Iya. Makasih ya. Iya. Karena sampai sekarang pun dipertahankan itu, jadi ya gue cukup apa ya, happy lah dengan progres yang sampai sekarang kita jalanin. Hubungan yang ada perbedaan ini nggak jelek kok gitu, asal kita bisa sama-sama visi dan misinya, pandangan hidupnya, dan juga apa namanya, kita bisa memperjuangkan semaksimal mungkin. Setidaknya kita udah bisa bicara gitu, kita udah ngomong apa yang kita mau gitu. Jadi jadi jangan cuman kita ya udah deh jalanin aja gitu. Jadi daripada nanti tengah-tengahnya hancur, mendingan dari awal udah dibentuk gitu, kita tuh arahnya mau kemana gitu, kita udah tahu apa yang kita mau tuh apa. Ya ke depannya nanti kalaupun emang nggak jodoh, itu kan juga balik lagi udah kuasa Tuhan lagi, tapi setidaknya kita udah berusaha gitu, udah memperjuangkan apa yang kita cintain gitu sih. Mantul. Lumayan sering lah ya, lumayan sering sehingga mengarahnya langsung ke pengadilan. Walaupun sudah ada mediasi beberapa kali, baik ke keluarga juga udah kita sampaikan juga, coba cari jalan terbaik, ya mungkin di antara mereka udah menentukan ini yang terbaik. Asuh tidak dan Gonogini tidak ada dibahas, itu hanya mengenai statusnya aja. Berarti kalau harta Gonogini sama anak sepakat untuk diasuh bersama? Iya, betul. Sempat bikin heboh lantaran tiba-tiba melayangkan gugatan. Lantas seperti apa pihak Desta yang membantah jika ada orang ketiga dalam rumah tangga mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, pasangan yang telah dikaruniai 3 anak ini memang telah menjalani mahligai rumah tangga sejak 10 tahun lalu. Hingga rumah tangga mereka pun dinilai adem ayem dan jauh dari berita miring. Namun di balik misteri yang masih menyelimuti keputusan Desta dan Caca untuk bercerai, di media sosial justru beredar kabar sosok laki-laki yang mengenakan sweater hijau dan selalu menutupi kepalanya menonton bioskop dengan seorang wanita sambil berangkulan mesra. Netizen pun mencoba mengaitkan atau merangkai cocok logi bahwa laki-laki itu adalah Desta karena mengenakan sweater hoodie berwarna sama. Lantas, seperti apa tanggapan dari pihak Desta yang secara tegas membantah jika adanya orang ketiga dalam rumah tangganya adalah pemicu terjadinya perceraian ini? Kesempatan ini juga saya sampaikan bahwasanya tidak ada pihak ketiga, ya. Jadi saya bantah kalau itu pun nanti masih ada beredar, mungkin kita akan ada upaya hukum. Karena itu sama sekali tidak ada. Ini ada alasan jalan di bioskop. Nah, ya itu termasuk itu, tidak ada. Makanya kalau nanti sampai setelah ini masih ada lagi, ya kami mungkin akan mencoba mencadangkan hukum kami untuk melaporkan bahwa itu tidak benar. Muncul lagi kabar bahwa katanya Desta kemarin baru aja jalan ke bioskop itu sama perempuan, itu apakah betul Bang? Mungkin Bang Selingkuh, karena lagi marak selingkuh nih Bang di kalangan artis. Jadi jangan disamain semua dong, itu tidak benar. Maka tadi saya bilang juga, itu hal-hal mengenai itu tidak benar semua.
Nah itu kalau masih berkembang terus ya nanti kami akan cadangkan upaya hukum untuk hal-hal seperti itu, karena itu udah memfitnah namanya ya. Karena perjalanan mereka ini kan sudah panjang juga dan sampai ke titik ini pun mereka juga komunikasinya ya hampir sepakat ya seperti ini. Pastikan bahwa kalau yang ke bioskop kemarin bukan Desta ya Bang? Bukan. Dibilang namanya GG. Desta sendiri kenal nggak sih dengan inisial ini? Iya, inisial GG. GG anaknya yang cowok tuh, Miguel. Panggilannya GG, saya taunya itu. Kalau yang cewek namanya GG siapa gitu? Nggak tahu saya nggak tahu. Mungkin rekan kerja atau pernah syuting bareng nggak sih? Saya tidak tahu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.